semuanya, di video kali ini aku bakal berbagi pengalaman ke kalian selama aku liburan di Jogja. Banyak banget keseruan-keseruan di sana, bahkan sampai hal-hal aneh yang kita alamin di luar rencana. Aku juga bakal kasih tips and trick ke kalian gimana sih aku bisa liburan di Jogja selama 10 hari cuma dengan 750.000 aja. Udah termasuk dengan penginapan, makan, dan wisatanya. Aku juga bakal kasih tahu gimana caranya biar dapat foto yang instagramable. Soalnya banyak foto-foto kita yang di-repost sama akun-akun publik. Jangan di-skip ya videonya, karena aku bakal kasih tahu budget aku dari hari pertama sampai aku pulang lagi ke Bandung. Aku juga bakal kasih tahu cuplikan-cuplikan selama aku di sana. And just keep on watching. Oke, kita masuk ke hari pertama. Aku ke sana berangkat bareng sama teman-teman aku, 9 orang itu udah termasuk sama aku. Dengan budget yang udah semua diperhitungkan, kita tuh semuanya bayar 750.000. Itu semua bayar ke aku dan kebetulan aku yang ngatur semua keuangan di sana. Tanggal 15 Juli tahun 2018, jam 4 sore kita semua kumpul di stasiun Kira Condong. Karena keberangkatan kereta kita jam 18:10. Aku kesana pakai kereta Kahuripan jurusan Kira Condong Blitar. Harga keretanya 80.000 aja. Kita beli langsung pulang pergi, harganya jadi 160.000. Kita pakai kereta ekonomi, keadaannya kayak gini. Singkat cerita, kita sampai di Stasiun Lempuyangan sekitar jam 2:40. Ini keadaan Stasiun Lempuyangan waktu pas aku nyampe. Karena di sana masih dini hari, jadi kita harus nunggu pagi untuk bisa cari penginapan. Sesuai perhitungan di awal, kita cuma punya budget 400.000 doang buat penginapan 2 kamar selama 8 hari. Ternyata setelah kita cari-cari, kosan dengan harga segitu tuh nihil. Kita semua udah putus asa, bahkan kita sampai ada kepikiran mau pulang lagi ke Bandung. Karena kita capek, kita putusin dulu buat makan siang dulu. Kita makan siang, beli di kantin di Stasiun Lempuyangan. Harga satu bungkus nasinya tuh 10 ribuan. Udah dapat telur, nasi, mie, dan lain-lainnya. Kita makan nasi bungkus, minta 12.000 karena kita minta di nasinya dibanyakin. Soalnya kita cuma makan satu bungkus berdua, itu udah kenyang banget. Jadi kita makan siang cuma 6.000 aja. Udah kita makan siang, kita coba cari-cari lagi penginapan, coba di Google. Dan kita tuh ketemu satu penginapan yang budgetnya udah lumayan murah. Tanpa pikir panjang, kita coba untuk ambil penginapan itu. Nama penginapannya Happy. Nih aku kasih foto dari Google ya. Kita di sana nginep selama 8 hari. Terus kita dapat harga di 1.500.000 aja. Jadi kalau dihitung-hitung kita per orangnya cuma bayar 167.000 aja. Ini foto harga di tahun 2018. Bisa dilihat di video. Ini tuh keadaan kamar anak-anak cowok. Dan di depan kamar cowok itu ada ruang tamu yang udah difasilitasin sama TV kabel. Dengan harga segitu itu penginapannya udah murah banget. Soalnya posisi penginapannya deket Malioboro banget. Udah deal harganya, kita semua berangkat ke penginapannya pakai Grab. Nanti aku bakal kasih tahu hitungan Grabnya di video akhirnya ya, pas penjumlahannya. Sampainya di penginapan, kita semua istirahat. Kita makan malam di angkringan yang dekat rel kereta di ujung jalan Malioboro. Nih aku kasih lihat videonya ya. Kita makan nasi kucing tambah sate-satean yang ada di sana. Itu tuh totalnya 10.000 aja. Dan itu dan porsi segitu udah kenyang. Udah beres makan, kita langsung balik lagi ke penginapan. Soalnya kita harus nyiapin buat hari besok kita mau ke pantai. Kita mampir dulu ke Alfa, kita beli makanan buat dibawa ke pantai. Kita beli mie sama energen. Itu tuh sekitar ngabisin 35 ribuan. Kalau dihitung berarti seorangnya ngabisin 4.000. Hari ketiga, di pagi hari kita siap-siap mau ke pantai. Kita sarapan dari ibu-ibu yang nawarin. Ibu-ibu tuh masuk ke dalam,
Kita di situ pilih makan nasi, harga satu bungkus nasinya tuh 10.000, udah dapat nasi sama ayam. Sambil makan dan siap-siap, yang nyewain motornya dateng. Kita dapat sewaan motor tuh 75.000 per harinya. Kita di situ coba nego, soalnya kita cuma butuh 1,5 hari aja. Kita dapat harga 110.000. Kalau dihitung-hitung, pulang pergi ke pantai itu kita cuman ngisi bensin sampai 30.000 aja per motornya. Jadi per motor tuh menghabiskan sekitar 140.000 per orang, itu berarti cuman bayar 70.000 aja buat sewa motor. Sudah siap semua, kita berangkat dari penginapan tuh sekitar jam 10-an. Halo brother, halo sister. Sekarang kita hari kedua. Sekarang kita akan menuju ke pantai Gunung Kidul. Yo bro, kita udah persiapan ya. Persiapan. Doakan semoga kita selamat sampai tujuan. Dan terus ikutin Kegiatan kita ya. Oke, dari awal. Kalian Di perjalanan kita berhenti dulu ke alat pinjam camp. Soalnya kan kita mau ngecamp di Pantai Kesirat. Alat campnya kita udah hubungin jauh-jauh hari, jadi kita udah ngebooking jauh-jauh hari sebelum ke Jogja. 58.000 aja buat peminjaman alat campnya. Soalnya kebetulan kita tuh udah bawa satu tenda dan matrasnya dari Bandung. Jadi kita cuman minjem tenda satu lagi, kompor gas, dan nesting. Terhitung per orangnya itu cuma 6.500 aja. Beres, kita lanjutin perjalanan ke pantai. Awal rencana kita mau kunjungin beberapa pantai di Jogja, kayak Pantai Sinden, Ngelambor, Baron, dan lain-lain. Lanjut ke perjalanan, sekitar jam 12-an, itu lagi-lagi si Fatur, motornya ada masalah. Kita nggak tahu sih di situ masalah motornya apa, tapi motornya yang bener-bener nggak bisa maju sama sekali. Kebetulan kita itu berhenti di deket pom bensin, jadi kita putusin dulu buat istirahat dulu di pom bensin. Kebetulan di pom bensin itu ada masjid sama ada tempat makan, jadi kita istirahat dulu, sholat dan makan. Kita makan di tempat makan GoFood, itu emang namanya GoFood ya guys. Kita makan nasi plus ayam, harganya 13.000. Kalian bisa lihat ini harganya. Itu udah dapet nasi sama ayam, dan ukuran ayamnya itu gede banget. Di situ kita semua panik banget, dan gak memungkinkan juga untuk kita pulang lagi ke penginapan, soalnya itu udah di pertengahan jalan banget. Ternyata motor Fatur tuh udah bisa nyala lagi. Kita lanjut ke perjalanan ke Pantai Sinden. Kalian bisa lihat foto Pantai Sinden seperti apa. Kita udah punya ekspektasi yang luar biasa sama Pantai Sinden, soalnya ada jembatan di antara dua tebing gitu. Sekitar jam 2:30-an, kita lihat di map, kalau misalnya kita tuh udah hampir deket sama Pantai Sinden itu. Terus kita ikutin jalan ke Pantai Sinden, ternyata jalannya tuh udah hancur banget, dan itu udah banyak batuan-batuan gede gitu. Pas kita lihat, masih butuh beberapa jarak lagi untuk bisa nyampe ke Pantai Sinden, tapi jalannya nggak memungkinkan, jadi kita putar balik cari pantai lain. Kita ikutin jalan utama dan ketemu suatu jalan yang terjal ke bawah, itu tuh gerbang Pantai Wedi Ombo. Akhirnya kita putusin buat masuk ke Pantai Wedi Ombo. Harga tiketnya tuh 4.500. Nih aku masih simpan harga tiketnya. Ini aku kasih video suasana di pantai di sana. Bisa lihat di video kalau misalnya di Pantai Wedi Ombo itu kita ke sana airnya lagi surut. Sekitar jam 4:30 sore kita putusin buat langsung berangkat lagi ke Pantai Kesirat. Soalnya waktu udah sore banget dan kita harus pasang tenda sebelum gelap, dan niat kita tuh ngejar sunset di Pantai Kesirat. Jadi kita cancel semua pantai yang mau kita kunjungin. Kita lanjut perjalanan menuju Pantai Kesirat, dan itu masih jauh banget. Waktu adzan maghrib dan kita ngeliat masjid, kita putusin dulu buat istirahat dulu di masjid itu. Beres sholat maghrib, kita coba tanya sama orang-orang sekitar di masjid itu, dan mereka tuh nggak ada sama sekali yang tahu Pantai Kesirat. Kita udah tegang banget karena
emang jaraknya yang masih jauh banget. Warga pun nggak ada yang tahu Pantai Kesirat itu di mana. Kita lanjut lagi ke perjalanan. Itu keadaan udah sangat malam, benar-benar gelap, nggak ada penerangan sama sekali. Kita nggak ada foto atau video yang ngeliatin jalanan menuju Kesirat tuh kayak gimana. Cuman bisa kalian bayangin, kita tuh jalan kayak dari kota, terus ada pohon-pohon lagi, dari kota ke pohon-pohon lagi. Jadi benar-benar yang namanya penerangan tuh nggak ada sama sekali, cuman dari rumah-rumah warga aja. Singkat cerita, kita lihat map dan kita ngelihat pos yang ada portalnya. Kebetulan di situ ada tukang bakso, ada ibu-ibu juga. Kita nggak nanya apa-apa, cuman ibu-ibu itu kayak nunjuk-nunjuk untuk belok masuk ke jalan yang sesudah portalnya itu. Terus kita ikutin aja jalan sesuai maps yang ditunjukin. Di situ benar-benar yang jalan cuman setapak, cuman cukup 1 atau 2 motor aja. Dan nggak ada sama sekali penerangan. Di situ kita masuk, ngelewatin pos, dan nggak ada sama sekali yang jaga. Kayaknya itu pos untuk tiket masuk, tapi karena nggak ada yang jaga, jadi kita masuk ke Pantai Kesiratnya gratis. Di sini benar-benar nggak ada penerangan sama sekali, tapi kita jalan tetap ngikutin maps, dan itu membutuhkan waktu 15-30 menit lagi untuk sampai ke sana. Di pertengahan jalan, kita udah pengen cepet sampai dan udah ngerasa gak enak gitu ngelewatin jalan itu. Bahkan di pertengahan jalan aku ngedengar ada suara kayak anak kecil teriak-teriak, bahkan suara-suara yang lain. Tapi kita tetap positif dan terus ikutin jalan, dan ketika kita lihat di maps itu kita udah ada di ujung jalan, kira-kira di sini ya posisinya. Di situ ada saung. Pas kita lihat tuh saungnya ada tulisan parkir motor. Kayaknya itu emang parkir motor untuk Pantai Kesirat. Dan kita ikutin jalan sampai benar-benar mentok. Ketika mentok itu ada bapak-bapak yang nyamperin. Bapak-bapak itu yang ngejaga Pantai Kesirat kalau misalnya malam-malam. Ketika kita parkir, tiba-tiba ada anak muda yang dari Pantai Kesirat juga mau ke warung bapak-bapak itu. Dan syukurnya ternyata kita camping di situ ada teman. Kita di situ benar-benar sepi banget, soalnya kita camping keadaan weekday. Karena udah larut malam, jadi kita masak-masak buat bikin mie buat kita makan malam. Ini video keseruan kita waktu kita api unggun dan makan-makan. Sebenarnya di sana cuacanya nggak dingin sih, di sana cukup panas. Walaupun itu udah hampir tengah malam, cuman udaranya emang panas aja di sana. Karena di situ kita posisinya udah pada capek, jadi teman-teman cewek pada istirahat duluan, dan anak-anak cowok mereka pada foto-foto alam di sana. Dan tada, ini hasil foto yang di-repost pertama kalinya oleh akun publik. Ini foto hasil dari Irsyad dan Kang Rizky di sana. Fotonya bagus-bagus banget kan? Untuk kalian yang pengen lihat foto-foto kita yang mau di-repost juga, kalian bisa lihat di sorotannya IG Plitur. Itu IG kita. Buat kalian juga yang kalau mau dapat foto bagus di sana, kalian bisa datang sore sebelum matahari terbenam. Sayangnya kita nggak dapat foto sunset di sana. Lanjut kita istirahat, soalnya kita harus lanjutin pending besok pagi ke Gumuk Pasir. Oke, kita masuk ke hari keempat. Bisa dilihat suasana pagi di sana, itu ombaknya udah cukup besar banget. Sewaktu kita tahu, kita buka Twitter, ternyata pantai-pantai di Kesirat tuh lagi pasang. Dan itu pasangnya lumayan besar. Dan ini foto-foto kita selama di Pantai Kesirat. Seluruh alam di Indonesia. Wow. Halo brother. This is us. Ini juga ada beberapa foto kita yang di-repost sama akun-akun publik Jogja. Dan lanjut ke persiapan ke Gumuk Pasir, dan kita bayar dulu ke bapaknya. Ditotalin kita cuma bayar 45.000, itu udah sama kayu bakar, bayar WC, dan bayar parkir selama di sana. Jadi dihitung-hitung kita cuma bayar 5.000 aja. Lanjut perjalanan ke Gumuk Pasir, kita lewatin lagi jalan menuju Pantai Kesirat. Dan ternyata itu kanan kirinya tuh hanya kebun dan hutan-hutan luas aja. Ada rumah, cuman itu kayak bukan rumah, jadi cuman kayak
tempat istirahat orang-orang berkebun atau biasa kayak saung-saung gitu. Dan jadi bisa disimpulin kalau misalnya suara yang kita dengar tuh, kalian bisa simpulin sendiri itu suara apa. Soalnya di situ nggak ada tempat tinggal sama sekali. Kira-kira kita sampai ke Gumuk Pasir jam 10-an. Sebenarnya di Gumuk Pasir tuh luas banget dan banyak spot-spot yang bisa kalian pakai buat foto-foto. Cuman di situ kita tuh nyari spot taman love gitu, yang ada taman bentuknya love kayak foto ini. Nah, kita berhenti di situ. Kebetulan kita ke situ nggak ada yang jaganya, jadi cuma ada tukang parkir aja. Jadi di situ kita cuma bayar parkir aja, cuma 3.000 aja. Jadi per orangnya tuh 1.500 aja. Ini keseruan kita di Gumuk Pasir. Halo guys, welcome to my channel and come back to me. This is Parno, Ensa, Parmin. Dan Sekarang kita Parto. Kemarin kita sudah bercamping ceria. Sekarang kita sudah sampai di Gumuk Pasir bersama teman-teman yang sedang ceria juga. Ini Bapak tiap hari kita tanpa ceria. usaha minyak. Ini siapa ini? usaha minyak tanah. Usaha share it, pakai wifi. Hai. Ini profesional fotografer kita. Oke. Untuk penutup gimana? Ikutin terus perjalanan kita sampai pulang ya. Dadah. Kalian lihat di sana cuacanya panas banget dan anginnya tuh kenceng-kenceng banget. Karena di sana panas banget, jadi kita nggak terlalu lama untuk foto-foto di sana. Tapi kalian bisa explore sendiri karena spot-spot foto di sana tuh banyak banget. Oh iya, ini aku masih nyimpen karcis parkir di Gumuk Pasir, harganya 3.000-an. Terus kita lanjut ke destinasi selanjutnya, ke Puncak Becici. Di perjalanan kita mampir dulu ke tukang bakso, kita makan siang dulu di situ. Kita makan bakso 15.000-an satu mangkoknya. Ini aku masih nyimpen bonnya. Terus lanjut, abis makan bakso, kita lanjutin jalan ke Hutan Pinus dan Puncak Becici. Kira-kira jam 4 sore, kita nyampe ke Hutan Pinus. Ini aku masih nyimpen bonnya. Harga tiketnya 2.500-an dan parkir motornya tuh 2.000. Jadi kalau misalnya kita jumlahin satu motor tuh 7.000. Jadi per orangnya cuma 3.500 saja. Ini foto-foto kita di Hutan Pinus. Lumayan banyak juga yang di-repost sama akun-akun publik. Sekitar jam 5-an kita nyampe di Puncak Becici. Lokasinya nggak jauh dari Hutan Pinus. Ini harga tiket masuk ke Puncak Becici. Harganya sama kayak Hutan Pinus, jadi per orangnya 3.500 saja. Kita nggak banyak foto di Puncak Becici. Ini cuma ada foto selfie dari kita di sana. Karena kita keadaannya udah capek banget, jadi kita cuma sebentar di sana dan lanjut pulang. Oke, lanjut perjalanan kita menuju penginapan. Di situ nggak begitu jauh sih dari Puncak Becici ke penginapan kita. Kita mampir dulu untuk kembaliin alat-alat camp kita. Aku lupa tunjukin bonnya. Nih ya, kita minjem 58.000. Waktu kita sampai di tempat sewa campnya, mas-masnya itu nanya ke kita kalau kita habis ngecamp di mana. Kita bilang kan habis ngecamp di Pantai Kesirat. Dan si masnya cerita kalau misalnya banyak juga yang pernah minjem alat camp di dia dan banyak cerita-cerita yang aneh, sampai kayak ada yang disesatin yang kayak gitu-gitu. Tapi syukurnya kita nyampe pulang dengan selamat, jadi nggak ada kejadian apapun. Singkat cerita, di perjalanan kita semua kan bercanda-bercanda gitu. Terus kita bercanda kan, gimana kalau misalnya semua tas kita udah ada di luar. Soalnya kita kan pulangnya di situ udah malam banget, sekitar jam 8 atau jam 9-an. Dan ternyata pas kita pulang, kita benar-benar diusir dong dari penginapan itu. Kita semua di situ udah kesel banget dan pusing banget. Kenapa kita bisa diusir dari penginapan itu?
Bisa dibayangin gak sih kalian pulang-pulang capek, taunya datang-datang dapat konflik kalau kalian harus keluar dari penginapan itu. Tapi kayaknya video ini udah kepanjangan. Aku bakal bahas di video part yang kedua. Aku bakal bahas kenapa aku bisa diusir dan gimana kelanjutan liburan kita di sana. Oh iya, aku juga bakal kasih tips and trick dan total budget aku selama di sana. Terhitung sampai hari ini kita udah ngeluarin 469.500 dan kita bakal totalin semuanya di video part keduanya. Buat kalian yang mau nanya-nanya tentang liburan di Jogja, kalian bisa komen di video ini dan yang bisa aku jawab, aku bakal jawab di video part yang kedua. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian ya. Dah.